kita masuk ke sesi kedua untuk biorefinery industri terintegrasi pada bahan baku lignocellulose dengan komposisi bahan aktif. Pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tanaman dari umbi yang memiliki bahan aktif, dan sekarang kita akan melihat proses industri pada salah satu tanaman rempah, yaitu tanaman sumak. Nah, diketahui tanaman ini sebagai salah satu sumber senyawa aktif ya, dan dalam pemanfaatannya secara tradisional digunakan sebagai bumbu seperti itu. Namun untuk di Indonesia tanaman ini masih tergolong jarang untuk digunakan. Kebanyakan ini digunakan di Cina, di Turki, dan di India. Jadi diketahui dengan densitas lahan 1000 tanaman per hektar, dan jadi tanaman sumak ini mampu memenuhi lahan sebanyak 1000 tanaman per hektar dengan 2 kg per tanaman per tahun. Jadi itu gambaran produktivitas tanaman. Kemudian tanaman tersebut mengandung minyak dengan jumlah 15 hingga 20% dari tanaman. Kemudian kandungan minyak tersebut terdiri dari asam palmitat, asam stearat, asam linoleat, asam oleat, dan asam linolenat. Dan yang paling banyak itu adalah asam linoleat sebanyak 48%, hampir 48%. Kemudian asam linoleat tersebut berperan sebagai untuk menurunkan kolesterol darah dan mencegah kekakuan pembuluh darah atau aterosklerosis, yang mana ini sebagai salah satu komponen aktif yang akan kita kaji pada tahap ini. Kemudian 100 kg buah itu menghasilkan 2 kg flavonoid quercetin. Jadi senyawa aktifnya adalah quercetin ya, dan asam linolenat itu adalah salah satu produk utamanya. Kalau misalnya pada pembahasan ubi sebelumnya kita melihat bahwa produk utamanya itu adalah pati, sedangkan untuk tanaman sumak ini produk utamanya adalah minyak. Minyaknya itu kaya akan asam linoleat, dan senyawa aktifnya itu adalah flavonoid, yaitu quercetin, yang mana berguna untuk bahan baku obat-obatan yang diterapkan di industri farmasi. Tahap pemrosesan hingga diperoleh minyak dan senyawa aktif, pertama adalah buah-buahan dihancurkan atau dikecilkan ukurannya sebelum diekstraksi, dan pada perlakuan tradisional proses penghancuran tersebut dilakukan secara mekanik konvensional dengan bantuan tangan secara manual yang memiliki keterbatasan. Perlakuan secara modern dengan melibatkan ledakan kukus atau steam explosion itu menghasilkan kerusakan yang signifikan pada biomasa, sehingga meningkatkan porositas biomasa, mengakibatkan mudahnya pelarut organik masuk ke dalam bagian terdalam dari biomasa, sehingga meningkatkan efisiensi proses perpindahan massa pada proses ekstraksi tersebut. Dan senyawa aktif quercetin itu dapat diekstraksi secara langsung setelah proses steam explosion itu berlangsung, tanpa harus melewati ekstraksi minyak terlebih dahulu. Residu dapat dikonversi menjadi karbon aktif. Jadi residu tersebut dengan perlakuan termal maka bisa diubah menjadi karbon aktif yang dapat bermanfaat, apakah itu di bidang proses filtrasi, kebersihan, ataupun dalam bidang lainnya. Penerapan teknologi ledakan kukus memberikan keuntungan dapat mempersingkat waktu ekstraksi sebanyak 50%, kemudian konversi senyawa aktif quercetin itu tercapai hingga 90% tanpa adanya penambahan zat kimia lainnya, dan dapat digunakan sebagai cetakan untuk pemrosesan biomasa yang serupa, yaitu biomasa yang kaya akan minyak. Biomasa yang serupa kaya akan minyak, kalau misalnya tanaman sumak ini hanya kita temui di luar negeri, apabila kita gunakan di negeri sendiri atau di Indonesia, maka kita bisa substitusi dengan tanaman yang sejenis, yang mana biji-bijian yang kaya akan minyak seperti kemiri Sunan, jarak, dan sebagainya. Jadi berikut adalah diagram pemrosesan, yaitu buah sumak
diberikan proses ledakan kukus atau steam explosion, kemudian setelah itu dikeringkan. Jadi setelah dia rusak kemudian dimasukkan ke dalam proses pengeringan. Setelah biomasanya kering maka dilanjutkan proses ekstraksi. Proses ekstraksi yang kemudian disaring. Disaring yang menghasilkan campuran minyak dan air dan ampas ya. Ampas tersebut akan kita pemroses lebih lanjut sehingga diperoleh karbon aktif dan kuarsetin. Dan sedangkan campuran minyak dan air itu dievaporasi sehingga diperoleh minyak. Dan peralut hasil ekstraksi minyak tersebut bisa kita recovery, apakah itu dengan menggunakan soklet atau distilasi, dan kemudian diterapkan di proses filtrasi. Jadi bisa dilihat di sini, proses filtrasi itu bukan hanya proses penyaringan saja, namun di situ juga terjadi proses ekstraksi. Jadi proses ekstraksi kemudian difiltrasi. Jadi proses ekstraksi itu memang ditambahkan di sebelumnya ya. Jadi seharusnya minyak terrecover ini dimasukkan ke dalam tahapan ekstraksi atau juga difiltrasi juga bisa. Kemudian di sini bisa dilihat dari satu bahan baku menjadi beberapa produk, dan ini yang disebut sebagai konsep biorefinery. Buah sumak menjadi quercetin, karbon aktif, dan minyak. Dengan teknologi biasa atau konvensional, umumnya buah sumak itu hanya diambil minyaknya saja, atau bahkan hanya digunakan secara langsung, dan tahapan untuk penggunaan tersebut hanya melewati proses pengecilan ukuran saja. Namun di sini berbeda. Kemudian integrasi kompresif biorefinery pada tanaman obat, apakah itu tanaman Lignocellulose yang memiliki umbi yang mengandung senyawa aktif seperti arrowroot, ataupun tanaman sumak biji-bijian yang mengandung lipid dan senyawa aktif. Jadi kedua contoh tersebut melibatkan beberapa teknologi kunci seperti steam explosion dan solid state fermentation atau ledakan kukus dan fermentasi fasa padat. Dan prosesnya tersebut fleksibel, di mana misalnya setelah dilakukan proses ledakan kukus bisa ditambah dengan perlakuan tambahan seperti disonikasi atau dilanjutkan dengan proses enzimatik. Seperti pada tahapan di sesi sebelumnya dilihat bahwa setelah proses steam explosion diberikan reaksi enzimatik dan didapatkan hidrolisis glukosa, silosa, dan lignin removal atau penghilangan lignin. Jadi itu cukup fleksibel. Ataupun dengan sonikasi pada tanaman sumak setelah di steam explosion kemudian disonikasi diterapkan pada sonikator. Sonikasi adalah pemberian gelombang sonik guna memecah partikel-partikel kecil menjadi lebih kecil lagi. Jadi misalnya dari ukuran mikro menjadi ukuran nano dengan pemanfaatan panjang gelombang sonik. Kemudian prinsip tersebut bisa diterapkan ke berbagai tanaman obat, apakah itu kunyit, pada tanaman-tanaman akar lainnya, ataupun tanaman biji-bijian, apakah itu seperti kemiri, kemiri sunan, jarak, dan sebagainya. Dengan prinsip yang telah dipaparkan pada sesi 1 dan sesi 2, dengan mensubstitusi bahan baku, hal itu memungkinkan sekali. Dan tentunya diversitas produk ya. Sebagai contoh, tanaman sumak tadi menghasilkan quercetin, karbon aktif, dan minyak. Sedangkan tanaman ubi tadi etanol, pati, dan isoflavon seperti itu. Jadi produknya harus lebih dari satu agar prinsip biorefinery itu bisa diterapkan.